Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Naruto sedang berbicara dengan Eida melalui kemampuan Ino untuk berkomunikasi jarak jauh. Dengan wajah serius, Naruto berkata, "Eida, bisakah kau menjelaskan dengan lebih jelas di mana letak gumpalan cakra ayah Momoshiki? Aku butuh informasi ini agar bisa menghancurkannya dengan lebih mudah." Eida langsung menjawab, "Letaknya ada di bagian jantungnya, Naruto. Tapi aku tidak bisa memastikan apa sebenarnya fungsi dari gumpalan cakra yang terpisah itu. Namun, aku bisa merasakannya, cakra itu terhubung dengan suatu dimensi lain." Mendengar hal itu, Naruto terlihat ragu dan bertanya kembali, "Apa kau yakin dengan hal ini? Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaan cakra itu?" Eida menjelaskan dengan tenang, "Awalnya, aku juga tidak bisa merasakannya. Tidak ada hal aneh yang terasa di tubuh ayah Momoshiki. Tapi semuanya berubah sejak ayah Momoshiki menerima cakra dari Shibai. Setelah itu, tiba-tiba saja aku jadi bisa merasakan semuanya. Mungkin karena aku memiliki sel Shibai yang membuat Senrigan milikku bisa membaca isi tubuhnya. Jadi, bisa dibilang aku mengalami semacam sinkronisasi dengan kekuatan Shibai yang sekarang ada di tubuh ayah Momoshiki." Naruto mengangguk pelan dan berkata, "Jadi seperti itu, rupanya kau bisa menyatu dengan cakra Shibai yang ada di dalam tubuhnya. Ini informasi penting untukku." Tak lama setelah itu, Eida menambahkan, "Hokage ke-7, setelah aku analisa, gumpalan cakra terpisah itu sepertinya punya fungsi penting. Kemungkinan besar itu adalah sumber utama bagi ayah Momoshiki untuk menyerap cakra dari dimensi lain. Mungkin itu sebabnya dia bisa menyeimbangkan cakranya dengan sangat cepat, bahkan ketika dia kehabisan tenaga." Naruto terlihat terkejut dan berkata, "Tapi bukankah Boruto sudah menyegel planet ini? Kenapa ayah Momoshiki masih bisa menyerap cakra dari luar?" Eida lalu menjawab dengan tenang, "Penyegelan yang dilakukan oleh Boruto hanya bisa menghalangi makhluk hidup agar tidak menggunakan portal dimensi, tapi bukan udara atau cakra. Jadi meskipun planet ini disegel, cakra tetap bisa menembus keluar masuk." Naruto berpikir sejenak, lalu bertanya, "Kalau begitu, apakah aku harus menghancurkan titik jantungnya?" Eida menjawab, "Sepertinya itu pilihan terbaik. Tapi kalau bisa, cobalah untuk menyerap sedikit cakranya terlebih dahulu. Supaya jika ayah Momoshiki sudah mati, kau tetap bisa merasakan dan menemukan letak dimensi tempat dia menyimpan sumber cakranya." Naruto kembali bertanya, "Apa kau bisa merasakan letak dimensi itu sekarang?" Eida dengan yakin berkata, "Tentu saja, aku bisa melihatnya dengan Senrigan. Itu adalah dimensi khusus yang dikhususkan untuk menyimpan cakra dari buah pohon Shinju. Dimensi itu milik ayah Momoshiki sendiri. Mungkin ilustrasinya mirip seperti tempat latihanmu di Gunung Myoboku, tempat di mana terdapat aliran energi alam yang sangat kuat. Meskipun kau berada di luar tempat itu, kau masih bisa merasakan keberadaan energi alamnya. Nah, begitu juga dengan ayah Momoshiki. Ia punya dimensi pribadi yang menjadi penampung cakra dari buah Shinju. Jadi kemanapun dia pergi, dia tetap bisa menyerapnya kapanpun. Saat cakra di tubuhnya penuh, dia akan menyimpan cadangan dari hasil serapan tersebut di gumpalan cakra terpisah. Jadi, Naruto hancurkanlah gumpalan itu sekarang." Naruto mengangguk dan berkata, "Baiklah. Ini informasi yang sangat membantu. Terima kasih, Eida. Karena kau, aku bisa melangkah lebih cepat." Eida lalu tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih. Tapi aku hanya ingin kau melindungi nyawaku dari ancaman yang mungkin datang. Ingat kata-kataku, ya, Hokage." Setelah mendengar itu, Naruto tidak berkata banyak. Ia hanya menatap Eida sejenak, lalu mulai berjalan mendekati ayah Momoshiki sambil memegang tongkat hitamnya. Saat itu, Kurama yang berada di dalam tubuh Naruto pun ikut berbicara. "Naruto, kalau rencana ini bergantung pada habisnya cakra ayah Momoshiki, maka kau harus tahu ini tidak akan mudah. Barusan Eida mengatakan bahwa ayah Momoshiki memiliki dimensi penuh dengan cakra cadangan. Kalau pertarungan ini berlangsung lama, bisa-bisa kau sendiri yang kehabisan cakra lebih dulu." Naruto pun menjawab dengan nada serius, "Lalu, apa kau punya strategi untuk mengatasi hal ini?" Kurama menjawab, "Untuk sekarang belum ada strategi yang pasti. Tapi aku sarankan kau gunakan Gudodama. Tusukan itu padanya. Kalau kau berhasil melakukannya,
Maka selanjutnya biarkan aku yang bertindak. Naruto pun memanggil satu Budodama dari punggungnya dan mengubah bentuknya menjadi tongkat panjang. Ia lalu melesat ke arah ayah Momoshiki dan menghantamkan tongkat Budodama itu tepat ke kepala musuhnya. Namun, ayah Momoshiki dengan cepat membentuk tongkat Budodama juga, dan terjadilah benturan yang sangat kuat. Kedua tongkat saling beradu, dan keduanya saling menekan dengan penuh tenaga. Di tengah pertarungan sengit itu, tiba-tiba Hamura muncul dari atas dengan mode Tenseigan aktif. Ia mengaktifkan teknik andalannya, Kimbo Tensei Baku, kekuatan khas yang hanya bisa digunakan olehnya. Dengan teknik ini, Hamura memusatkan seluruh cakra Tenseigan ke telapak tangannya. Telapak tangan itu bersinar hijau terang, dan dari sana Hamura menciptakan bola cakra yang sangat besar. Bola itu diarahkan langsung ke ayah Momoshiki. Begitu mengenai target, bola tersebut akan menyerap semua cakra ayah Momoshiki hingga habis, lalu melesat ke tanah dan meledak dengan kekuatan besar. Sambil melemparkan serangan itu, Hamura berteriak, "Naruto! Cepat menyingkir!" Serangan ini sangat berbahaya. Naruto yang menyadari bahaya langsung mundur ke belakang dengan cepat, menjauh dari titik ledakan. Dari atas langit, Hamura melepaskan serangan Kimbo Tensei Baku secara terus-menerus. Ratusan bola energi jatuh menghujani ayah Momoshiki tanpa jeda. Untuk melindungi dirinya, ayah Momoshiki segera memunculkan perisai cakra berbentuk lingkaran. Namun, Naruto yang melihat celah itu langsung melemparkan biju udama ke arah perisai tersebut. Ledakan besar terjadi, dan perisai cakra itu hancur. Akibatnya, tubuh ayah Momoshiki terkena langsung serangan dari Hamura. Salah satu bola Kimbo Tensei Baku menyerap cakra ayah Momoshiki hingga habis, membuat kekuatan dalam tubuhnya berkurang drastis. Hamura menatap ke arah Naruto dan berkata, "Naruto, sekarang cakranya sudah berhasil aku serap. Jalankan rencana kita sekarang." Naruto menjawab sambil tetap waspada, "Tunggu dulu, Kak Hamura. Lihat baik-baik tubuhnya. Sepertinya ada yang aneh." Tak lama kemudian, tubuh ayah Momoshiki mulai beregenerasi. Cakranya yang tadi hilang kini kembali pulih dengan cepat. Bahkan, cadangan cakra yang sebelumnya habis dan lenyap dari jantungnya, kini kembali terisi dalam sekejap. Hamura terkejut dan berkata, "Apa? Cakranya kembali penuh? Aku tidak mengerti." Naruto menjelaskan, ayah Momoshiki punya kemampuan untuk menyerap cakra dari dimensi lain. Jadi meskipun cakra yang ada di tubuhnya kita serap habis, dia tetap bisa menarik cakra dari tempat lain yang tidak bisa kita jangkau. Hamura mengangguk pelan, lalu berkata dengan heran, "Tapi bukankah sebelumnya dia sempat bilang kalau dirinya melemah karena kehabisan cakra? Bahkan dia sempat meminta cakra dari Shiai. Jadi, sebenarnya dia itu sedang apa?" Naruto menjawab, "Aku rasa waktu itu dia sedang mencoba mengelabui kita. Mungkin dia sengaja mengatakan bahwa dirinya lemah supaya kita tidak menyadari potensi sebenarnya dari kekuatannya." Sementara itu, di tempat lain, adegan berpindah ke lokasi Boruto dan Sasuke yang masih berada di sekitar sungai lembah akhir. Sasuke sedang berbicara melalui komunikasi dan berkata, "Ino, bagaimana situasi di sana? Apakah semuanya baik-baik saja? Tolong hubungkan aku dengan Naruto dan Boruto sekarang juga." Ino menjawab, "Baik Sasuke, akan aku sambungkan sekarang." Lalu diperlihatkan Ino yang mulai memfokuskan pikirannya untuk mengaktifkan kemampuan sensoriknya, menyambungkan komunikasi ke Naruto dan Boruto. Boruto yang sudah terhubung berkata, "Ayah, ini aku, Boruto. Sekarang bagaimana? Apakah semuanya sudah siap?" Naruto menjawab dengan tenang, "Harusnya rencana kita bisa dijalankan. Tapi masalahnya sekarang, ayah Momoshiki bisa menyerap cakra dari dimensinya sendiri. Aku bahkan belum percaya kalau dia punya kemampuan seperti ini." Boruto terkejut lalu berkata, "Serius, ayah? Dari mana ayah tahu hal ini?" Naruto menjelaskan, "Eida yang memberitahu. Dia melihatnya dengan kekuatan penglihatannya. Dia bilang, ayah Momoshiki menyimpan cadangan cakra di dimensi lain. Tadi Kak Hamura sudah menyerap cakranya sampai habis, tapi dia bisa mengisi ulang dengan cepat dari dimensi itu." Boruto merespons dengan serius, "Kalau begitu, satu-satunya cara adalah menghancurkan sumber cakranya. Kita harus cari titik pusatnya." Naruto mengangguk dan menjawab, "Iya, itu memang sedang ayah coba lakukan. Tapi dia sangat cepat. Sulit untuk mengenai titik lemah itu langsung." Adegan kemudian berpindah ke markas Kara.
Di sana terlihat Kawaki dan Code sedang mencoba kekuatan baru mereka. Kawaki bertanya kepada Amado, "Amado, apakah aku harus turun langsung ke medan pertarungan? Aku sudah tidak sabar ingin melawan Boruto." Amado menjawab, "Tunggu dulu, Kawaki. Aku masih harus mempersiapkan kekuatan Delta. Aku ingin membuat Delta sekuat dirimu agar dia bisa setara dan membantu di medan perang nanti." Kawaki yang kesal berkata, "Ini benar-benar menyebalkan. Aku ingin segera menggunakan kekuatan baruku." Tak lama kemudian, Kawaki dan Code keluar dari ruangan dengan wajah tidak puas, meninggalkan Amado dan Delta di dalam. Amado menatap layar dan diam-diam mengaktifkan dojutsunya. Dalam hati, dia bergumam, mereka benar-benar menjalankan rencananya dengan percaya diri. Mereka tidak sadar bahwa semua informasi yang mereka pakai berasal dari gulungan yang aku buat. Tapi mereka malah mengabaikanku. Ini benar-benar membuatku kesal. Delta memperhatikan wajah Amado yang terlihat tegang lalu bertanya, "Amado, ada apa? Wajahmu kelihatan marah. Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Amado menjawab, "Tidak, aku hanya sedang memikirkan sesuatu." Setelah itu, dia keluar dari ruangan dengan wajah yang masih terlihat marah. Saat sedang berjalan di lorong, tiba-tiba Code muncul dan menghalangi jalan Amado. Code berkata, "Amado, aku ingin memberimu sebuah saran. Apakah kau mau mendengarkannya?" Amado menjawab, "Saran apa yang ingin kau berikan?" Code menjelaskan, "Aku rasa anggota Kara saat ini masih belum cukup kuat. Apakah kau bisa menciptakan anggota baru dengan dasar sel milik Shibai Otsutsuki?" Amado membalas, "Memang itu sudah aku rencanakan. Tapi membuat anggota baru butuh waktu yang tidak sebentar." Kemudian Amado menunjukkan beberapa sel milik Otsutsuki yang berhasil dia kumpulkan secara misterius. Dia berkata, "Lihat ini, semua sel Otsutsuki ini akan aku gunakan untuk menciptakan cyborg yang sangat kuat." Wajah Code dan Kawaki tampak terkejut saat melihat banyaknya sel Otsutsuki yang disimpan oleh Amado. Di tempat lain, Eida juga sedang mengawasi Amado dengan kekuatan Senrigannya. Eida mengeluh dalam hati, "Aku harus terus memantau segalanya. Aku harus melacak Shiai, memeriksa dimensi ayah Momoshiki, dan sekarang harus mengawasi Amado juga. Ini benar-benar melelahkan." Saat Eida memperhatikan Amado, dia melihat bahwa Amado sedang memperlihatkan sel-sel itu kepada Kawaki dan Code. Dalam hati, Eida bergumam, "Sel-sel Otsutsuki sebanyak ini? Amado berencana membuat cyborg baru dari sel mereka. Ini bisa menjadi ancaman." Namun tiba-tiba, Amado menatap lurus ke arah kamera dan berkata, "Eida, kenapa kau mengawasiku? Apa kau pikir aku tidak menyadarinya?" Eida terkejut dan langsung mematikan penglihatan Senrigannya. Ia berkata dalam hati, dia tahu aku sedang mengintainya. Kekuatan apa sebenarnya yang Amado miliki? Di tempat lain, Naruto memperhatikan tubuh Eida yang tiba-tiba gemetar dan bertanya, "Eida, kenapa kau terlihat seperti itu? Apa yang terjadi padamu?" Namun Eida menahan jawabannya dan memilih untuk diam. Naruto menyadari sesuatu sedang tidak beres dan segera fokus kembali ke pertarungan. Ia memanggil Kurama dan menebas Mokuton milik ayah Momoshiki menggunakan tangan Kurama yang memanjang. Serangan itu sangat kuat hingga menghancurkan seluruh Mokuton dan mengubahnya menjadi debu. Ayah Momoshiki lalu menyerang kembali. Dia memukul Naruto dengan cepat, serangan demi serangan terus diarahkan dengan kecepatan tinggi. Naruto, dalam mode bijunya, menahan semua serangan itu hanya dengan satu tangan. Pertarungan taijutsu mereka semakin sengit, bahkan lebih cepat dan keras dibanding pertarungan Naruto dan Sasuke melawan Jigen di masa lalu. Ayah Momoshiki mengecilkan tubuhnya lalu muncul di samping Naruto sambil memanjangkan rambutnya. Rambut itu melilit tubuh Naruto dengan sangat kuat. Naruto berkata, "Teknik ini mirip seperti jurus milik Guru Jiraiya, tapi cengkeramannya jauh lebih kuat." Saat Naruto masih terikat, tiba-tiba Gyuki, salah satu biju, berbicara dalam pikirannya, "Aku tidak suka melihatmu seperti ini. Gunakan cakraku, dan gabungkan dengan cakra milik Kokuo. Dengan kekuatan itu, kamu bisa mengubah rambutnya menjadi batu." Naruto menjawab, "Baiklah, aku mengerti. Cepat kirimkan cakra kalian." Dalam sekejap, cakra Gyuki dan Kokuo mengalir ke dalam tubuh Naruto, dan tubuh Naruto langsung dipenuhi elemen lumpur hitam yang menyelimuti rambut ayah Momoshiki dengan kekuatan baru dari Kekkai Genkai gabungan milik dua biju itu. Naruto kemudian berkata dengan suara tegas, "Membekulah sekarang juga." Tak lama setelah ucapannya terdengar,
Lumpur hitam yang sebelumnya melilit tubuhnya langsung membeku sangat keras. Efeknya membuat ayah Momoshiki tak bisa menggerakkan rambutnya karena semuanya sudah mengeras. Tapi justru karena rambut itu membeku, Naruto malah semakin sulit untuk melepaskan diri dari lilitan tersebut. Ia mengerang pelan sambil terus mencoba keluar. Di tengah kesulitan itu, Kurama bicara dari dalam dirinya. Naruto, sekarang gunakan Rikudo no Chikara dan campurkan dengan cakraku. Hancurkan rambut ini dari dalam. Naruto langsung mengikuti saran Kurama. Ia menggabungkan kekuatan itu lalu meledakkannya ke rambut-rambut yang melilit tubuhnya. Rambut ayah Momoshiki pun pecah, retak, dan hancur berkeping-keping. Naruto akhirnya bisa membebaskan diri dan langsung memukul ayah Momoshiki bertubi-tubi menggunakan kedua tangannya yang sudah dibalut oleh cakra lava milik Son Goku yang berwarna kuning menyala. Ayah Momoshiki terpental keras ke belakang. Tubuhnya ambruk ke tanah akibat serangan langsung dari Naruto. Saat ayah Momoshiki tumbang, Hamura segera melancarkan serangan berikutnya. Ia berkata kepada Toneri, "Ayo, kita gabungkan kekuatan kita sekarang." Toneri mengangguk, "Baik. Aku siap." Keduanya menggabungkan kekuatan Tenseigan milik mereka dan menciptakan serangan bernama Kimbo Tensei Baku. Serangan ini diarahkan langsung ke tubuh ayah Momoshiki yang masih terbaring. Ayah Momoshiki yang menyadari hal itu menatap mereka sambil berkata, "Dua pengguna Tenseigan, kekuatan macam apa yang akan kalian gunakan padaku kali ini?" Saat itu juga, serangan gabungan Kimbo Tensei Baku menembus perut ayah Momoshiki. Hamura dan Toneri segera menarik kembali energi dari serangan tersebut, dan semua cakra yang ada di tubuh ayah Momoshiki terserap habis ke tubuh mereka. Hamura berkata, "Cakra ini sangat besar. Tak kusangka bisa menyerap sebanyak ini hanya dalam sekali serangan." Mereka berdua terlihat mendapatkan tambahan cakra yang melimpah. Namun ayah Momoshiki yang sudah kehilangan hampir seluruh cakranya mencoba menyerap energi kembali dari dimensi asalnya. Melihat hal ini, Eida segera berbicara kepada Naruto melalui kemampuan milik Ino. "Naruto, cepat! Hancurkan titik jantungnya sekarang juga sebelum dia mendapatkan kembali cakranya. Jangan sampai terlambat." Mendengar itu, Naruto langsung mengumpulkan cakra dari semua biju ke dalam satu telapak tangan. Teknik ini sangat jarang kupakai karena terlalu berbahaya, gumamnya dalam hati. Tapi kali ini, dia tak punya pilihan lain. Naruto memfokuskan semua cakra biju dan kemudian melesat seperti cahaya kuning ke arah ayah Momoshiki yang masih dalam proses menyerap cakra. Karena sedang fokus pada pemulihan, ayah Momoshiki tak bisa bergerak untuk menghindar. Dalam sekejap, Naruto sudah tiba tepat di depan musuhnya dan menghantamkan tinjunya ke titik cakra utama yang terletak di bagian jantung. Tinju itu menembus tubuh ayah Momoshiki dan membuatnya mematung dengan wajah bingung. Tak percaya bahwa dia bisa dilukai oleh Naruto. Setelah itu, Naruto mencabut tangannya sambil mengerang. "Tanganku terluka. Teknik barusan terlalu kuat." Kurama yang melihat hal itu langsung berkata, "Kau memang selalu ceroboh dalam bertarung. Tapi walau ceroboh, kau selalu percaya diri dan itulah yang membuatmu menang. Tapi tetap saja, kau harus hati-hati dalam menggunakan kekuatanmu, Naruto. Kau sangat berbeda dari Boruto." Mata Tabi ikut menimpali. Sebenarnya, aku justru menyukai cara Naruto bertarung. Menggabungkan cakra 9 biju ke dalam satu tinjunya jauh lebih berbahaya dari Rasen Shuriken atau Chidori. Kurama mengangguk, "Kau benar, Mata Tabi. Aku juga ingat saat Sasuke dan Kakashi menggunakan Chidori dulu, tangan mereka sampai terluka. Bahkan saat Naruto baru belajar Rasen Shuriken, tangannya ikut terluka juga. Jadi tidak heran kalau tangannya sekarang juga terluka." Son Goku kemudian berkata, "Tapi untuk ukuran manusia seperti Naruto, dia sangat kuat. Tangannya tidak sampai parah. Itu luar biasa." Ayah Momoshiki akhirnya jatuh ke tanah dengan dada berlubang. Naruto berkata, "Ino, cepat hubungi Boruto dan Rikudo Sennin." Ino yang mendengar itu langsung mengaktifkan Shinten no Jutsu miliknya dan menghubungi Boruto. Setelah tersambung, Ino berkata, "Boruto, rencananya berhasil. Ayahmu sudah berhasil menjatuhkan ayah Momoshiki. Sekarang tinggal kau yang mengeksekusinya." Boruto yang mendengar itu tampak kaget, lalu menjawab, "Kerja bagus, ayah. Aku akan segera menyelesaikannya." Ino lalu menyambung lagi, "Kak Rikudo Sennin, tahap terakhir kami serahkan padamu." Setelah itu, Ino memutuskan jutsunya. Hagoromo langsung memusatkan cakranya. Energi besar keluar dari tubuhnya dan membentuk sebuah tangan besar yang memanjang ke arah ayah Momoshiki.
Teknik ini sangat mirip dengan apa yang pernah ia gunakan di masa lalu saat melawan Indra Otsutsuki. Teknik ini hanya bisa dilakukan oleh Hagoromo. Tak ada yang lain. Telapak tangan raksasa itu perlahan menyentuh punggung ayah Momoshiki. Hagoromo lalu berucap, sekarang dia sudah lemah. Kuchiyose Tamashi Shoukan no Jutsu. Dalam sekejap, ayah Momoshiki berpindah ke lokasi segel yang sudah disiapkan oleh Boruto. Naruto yang melihat itu hanya bisa berharap dalam hati. Semoga dia benar-benar lenyap. Aliansi ninja yang ada di sekitar lokasi pun dibuat terkejut karena ayah Momoshiki tiba-tiba menghilang. Adegan pun berpindah. Terlihat ayah Momoshiki kini berada di dalam lingkaran segel berbentuk bulat di tanah. Tubuhnya yang lemah terbaring dan ia menatap sekeliling dengan kebingungan. Kenapa aku tiba-tiba berada di sini? Gumamnya. Di sisi lain, Boruto muncul dan mengaktifkan Jogan tahap keduanya. Ia berucap, Kuchiyose Yaman no Yogan Suiru. Api yang berasal dari rival ayah Momoshiki langsung muncul dan membakar tubuh yang terperangkap dalam segel itu. Api ini tidak bisa diserap oleh karma maupun Rinnegan karena asalnya dari alam, bukan cakra, mirip seperti api Zanmai no Shinka milik Kashinkoji. Sasuke yang menyaksikan itu segera berkata, Kashinkoji, bantu perkuat api Boruto dengan kekuatanmu. Kashinkoji mengangguk dan mengaktifkan Sage mode miliknya. Garis merah muncul di wajahnya. Kuchiyose Zanmai Shinka, serunya. Api oranye pun muncul dari tubuhnya dan menyatu dengan api milik Boruto. Kedua api itu bersatu, membentuk pusaran raksasa yang membakar ayah Momoshiki. Ia berteriak kesakitan. Dua jenis api itu terus menyatu dan semakin membesar, membentuk pusaran seperti angin topan api yang berputar cepat. Ini adalah pertarungan paling sengit dibanding sebelumnya. Ayah Momoshiki, di tengah kobaran api itu, berkata dengan suara pelan, jadi, ini alasan Boruto pergi saat itu. Ternyata dia sudah merencanakan ini semua agar aku terbakar oleh kekuatan dari rivalku sendiri. Boruto yang masih mengendalikan segelnya berkata sambil menatap api itu, aku tidak akan membiarkanmu kembali lagi. Jogan miliknya bersinar dan ia terus memperbesar api yang membakar musuhnya. Hagoromo berkata, teruskan, Boruto. Aku senang melihat Dewa Otsutsuki tertinggi dibuat tidak berdaya seperti ini.